Shalom Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian. Selamat datang di ibadah kapel Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Ibadah kapel kita pada hari ini akan dilayani oleh tim dari Fakultas Teknik dengan tema komunitas yang seimbang antara iman dan ilmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu-waktu yang sudah kami lewati seminggu yang lalu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan, untuk Senin hari ini, kami sebelum melanjutkan aktivitas kami akan mengadakan ibadah kapel siang hari ini. Di hari Senin ini Tuhan, kami menyerahkan kepadamu Tuhan, kiranya ibadah kapel berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi setiap pribadi yang hadir secara online ini Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kapal ini Tuhan, baik singer, pemain musik, yang menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman nanti. Bila Tuhan urapi secara khusus, biarlah apa yang menjadi materi yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya. Bapa di dalam surga, kami juga mau mendoakan untuk sarana prasarana yang akan dipakai dalam ibadah siang hari ini, baik listrik, sound system, ataupun audio multimedia yang lain. Kami serahkan kepadamu, kiranya Tuhan yang memberkati, supaya alat-alat ini Tuhan bisa menunjang kelancaran akan ibadah siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami terus mendoakan Tuhan, biarlah setiap pribadi yang hadir di tempat ini, baik mahasiswa, dosen, ataupun karyawan seluruhnya Tuhan, Sivitas Akademik UKRIM, kami semua menyerahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberkati lewat ibadah kapel pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah kapel siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan ibadah kapel siang hari ini. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang Tuhan berikan kepada kami agar supaya kami anak Tuhan bisa mengerti siapa Tuhan dan juga kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Dan karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa agar supaya Tuhan membukakan pikiran kami agar supaya firman ini bisa kami mengerti dan juga kami tahu bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami mengucap syukur karena kami bisa belajar dan bertumbuh di UKRIM. Kami sangat bersyukur untuk pendiri UKRIM, Bapak Dr. Kris Marantika, yang sejak awal pendirian UKRIM sudah mencanangkan pendidikan yang berpokok pada keseimbangan iman dan ilmu. Terima kasih Tuhan untuk moto tersebut yang kemudian bisa kami imani dan bisa kami hidupi, dan kami ini bukan saja hanya untuk menjadi moto pendidikan tetapi juga menjadi moto atau patokan bagi kehidupan kami di dalam kehidupan kami di UKRIM ini, di dalam komunitas UKRIM. Kami serahkan pagi ini seluruhnya acara ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membicarakan mengenai komunitas UKRIM yang seimbang iman dan ilmu. Nah, pada awal pendirian UKRIM tahun 1982, pendiri UKRIM yaitu Bapak Dr. Kris Marantika almarhum sudah mencanangkan visi untuk UKRIM atau moto untuk UKRIM, dan moto itu adalah keseimbangan antara ilmu dan iman atau iman dan ilmu. Sebetulnya pernyataan visi UKRIM yang sekarang kita kenal yaitu menjadi universitas yang kreatif dan berintegritas dalam ilmu dan iman, itu juga berpangkal kepada moto tersebut. Nah, ingin saya jelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan keseimbangan antara iman dan ilmu atau ilmu dan iman itu bukan berarti misalnya seperti begini. Sebagian peserta didik dipersiapkan untuk bekerja di dunia sekuler dan sebagian dipersiapkan untuk pelayanan. Jadi dahulu di awal pendirian UKRIM hanya ada dua fakultas, yaitu Fakultas Agama Kristen dan Fakultas Ekonomi. Jadi pada saat itu seolah-olah Fakultas Ekonomi itu adalah fakultas yang dunianya sekuler, sedangkan Fakultas Agama Kristen adalah fakultas pelayanan. Jadi itu yang bukan yang dimaksud oleh beliau pada saat beliau mencanangkan moto tersebut. Juga bukan berarti bahwa tidak dimaksudkan bahwa sebagian dari prodi-prodi di UKRIM ini adalah prodi yang rohani, terutama yang di bawah Kemenak, dan sebagian adalah duniawi. Ya, saya masih ingat pada saat awal-awal pendirian UKRIM, karena kampus UKRIM ini bergabung dengan kampus STI. Jadi mahasiswa yang belajar Alkitab sebetulnya jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang belajar ekonomi dan teknik sipil dan komputer. Jadi seringkali teman-teman yang belajar teknik sipil, fisika dan ekonomi merasa seolah-olah mereka dianggap duniawi oleh kelompok yang lebih besar, yaitu mahasiswa STI dan mahasiswa PAK. Itu bukan yang sama sekali yang dimaksud oleh Dr. Kris Marantika. Juga seringkali ada gurauan seperti ini. Wah, kalau seimbang ilmu dan imannya, ya kalau gitu kalau ilmunya rendah, imannya juga rendah, katanya ya. Jadi dipermainkan seperti itu. Ya tentu saja kita tahu bahwa satu moto itu tidak mungkin dimaksudkan untuk hal seperti itu yang tidak ada manfaatnya. Bahwa kalau itu namanya seimbang antara ilmu dan iman, berarti kalau imannya rendah, berarti ilmunya juga rendah. Bukan itu yang dimaksud oleh Bapak Dr. Kris Marantika. Tapi yang dimaksud adalah bahwa di UKRIM, iman dan ilmu itu bertumbuh kedua-duanya. Bukan hanya ilmu yang dibangun dan kemudian pertumbuhan iman diterlantarkan, ya, sehingga orang hanya tumbuh ilmunya menjadi seorang yang mungkin ilmuwan atau seorang yang sukses di dalam karirnya, tetapi dia tidak membawa bekal iman sama sekali. Bukan itu yang dimaksud. Juga bukan terbalik, bukan hanya iman yang dibangun dan kemudian pertumbuhan ilmunya diterlantarkan. Jadi kita terus-menerus bicara mengenai iman, tetapi kemudian kita tidak mempunyai nalar untuk berpikir.
Ya, bahkan waktu kita mempelajari firman Tuhan pun kita hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab dan kita tidak menggunakan nalar kita, logika kita untuk belajar firman Tuhan. Itu bukan yang dimaksud oleh Dr. Chris Marantika. Bapak Dr. Chris Marantika, pendiri UKRIM, percaya bahwa pribadi yang handal ilmunya dan dewasa imannya akan memenuhi tujuan Allah bagi dirinya dan berbuah bagi kebanyakan orang. Jadi tujuannya itu adalah bahwa kalau kita diperlengkapi, baik itu dengan ilmu kita maupun juga dengan iman kita, kita akan tumbuh menjadi orang yang bisa memenuhi kehendak Allah secara penuh di dalam hidup kita maupun juga bagi orang lain. Ya, bukan hanya hidup bagi karier dan sesudah itu kita akan meninggalkan dunia ini tanpa ada bekas sama sekali. Tetapi hidup itu hidup yang berbuah dan berbuahnya itu adalah buah-buah yang baik. Dan diharapkan seluruh komunitas UKRIM adalah seperti itu. Bukan hanya mahasiswanya, tetapi juga dosen dan karyawannya, bahkan juga alumninya. Dan ini bukan hanya untuk fakultas yang ada di bawah DEPAK ya. Jadi bukan hanya Fakultas Agama Kristen, bukan hanya MPAK, tapi juga untuk prodi-prodi yang kita sebut sekuler. Misalnya teman-teman di TI, teman-teman di teknik sipil, teman-teman di akuntansi, teman-teman di farmasi, diharapkan semuanya adalah menjadi orang-orang yang ilmuwan, yang bisa mengerti ilmu, yang handal ilmunya, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, ya, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, mungkin kalau kita mau bicara sedikit lebih banyak tentang keseimbangan ilmu dan iman, saya ingin kita kembali melihat apa sih yang namanya ilmu itu, ya, dan kemudian nanti kita melihat apa yang namanya iman, lalu kita bisa melihat bagaimana keduanya itu kita butuhkan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut satu metode tertentu. Nah, semua ilmu disusun secara sistematis berdasarkan metode tertentu. Misalnya saja ilmu fisika tentu saja disusun secara sistematis berdasarkan metode yang sudah diadopsi oleh orang ahli-ahli fisika di masa lampau dan sekarang, dan itu yang kemudian kita pelajari. Demikian juga ilmu manajemen, ilmu farmasi, ilmu musik, ilmu konseling dan sebagainya. Semuanya itu sudah disusun secara sistematis dengan satu metode tertentu. Jadi kita harus pelajari juga dengan sistematis. Ya, dengan sistematis, dengan mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan di metode tersebut. Jadi kita belajar itu tidak acak, ya, tidak acak tanpa pola begitu, juga tidak sporadik dan tidak tebak-tebakan. Kalau yang namanya mempelajari satu ilmu itu atau pengetahuan itu, kita betul-betul harus belajar secara sistematis sesuai dengan metode tersebut. Makanya kalau kita belajar ilmu apapun di prodi kita masing-masing, kan kita juga tahu bahwa kita selalu mulai dari yang sederhana, yang mudah, dan kemudian makin lama makin susah, ya, sampai akhirnya pikiran kita dibuka sedikit demi sedikit sampai kita kemudian bisa mengerti. Kita tidak langsung loncat untuk memikirkan hal-hal yang sulit, tetapi kita digiring untuk memulai dari hal yang mudah sampai dengan hal-hal yang lebih sulit, yang lebih dalam. Itu semuanya sudah disusun sedemikian sampai ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat ada polanya yang logis. Jadi dalam mempelajari ilmu sebetulnya yang dibangun adalah nalar kita, ya, nalar kita atau cara kita berpikir. Jadi ilmu itu sebetulnya tidak sekedar melihat, ya, kita tidak mendapatkan ilmu hanya dari sekedar melihat. Kita juga tidak sekedar mendapat ilmu hanya dari sekedar mendengar. Nah, sekarang di dalam masa pandemi ini hampir selama 2 tahun perkuliahan di seluruh dunia dijalankan dengan menggunakan sistem online, dan sesudah beberapa lama saya yakin bahwa baik itu anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA maupun juga mahasiswa, banyak yang akhirnya sudah sangat jenuh dan akhirnya mereka hanya puas untuk pendengar saja. Ya, kadang-kadang melihat pun mungkin sudah tidak. Mungkin hanya HP-nya dinyalakan atau mungkin laptopnya dinyalakan dan kemudian mendengar suara, bahkan kemudian kadang-kadang juga mungkin kita tinggal. Tapi kita tahu bahwa ilmu itu tidak mungkin
kita pelajari hanya dari sekedar melihat, mendengar, membaca, mengumpulkan informasi atau menghafal. Itu semua merupakan bagian yang penting tentu saja daripada kita belajar ilmu. Tapi sebetulnya yang dibangun adalah cara berpikir kita, ya, logika kita, nalar kita. Baik itu kalau kita bicara mengenai teknik maupun itu musik atau apa saja, ya, semuanya itu menolong kita untuk dibangun nalarnya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa mungkin perlu dilihat lagi, ya, mengevaluasi diri sendiri. Selama ini kalian belajar itu bagaimana, ya? Kalau selama ini masih saudara-saudara hanya mengumpulkan informasi saja, atau mungkin masih menghafal saja, ya, atau mungkin belajar buru-buru sebelum tes atau sebelum ujian, atau mungkin pekerjaan rumah yang hanya mengcopy paste dari orang lain. Ingat bahwa tujuan utama daripada pendidikan itu adalah supaya nalar kita dibangun, ya. Kalau kita belajar dengan cara seperti itu, maka jelas-jelas nalar kita tidak akan dibangun. Kita bisa saja mendapatkan gelar sarjana itu seperti apa yang kita inginkan. Tetapi kita menyanyiakan kesempatan itu untuk studi di tempat ini karena kita tidak membangun nalar kita. Jadi saya ingin supaya teman-teman mahasiswa mengevaluasi lagi bagaimana selama ini kalian belajar. Tujuannya adalah supaya masih ada waktu bagi kita, seandainya saja selama ini yang kita bangun bukanlah pengertian atau nalar, tetapi mungkin hanya supaya kita lulus ujian itu. Nah, belajar firman Tuhan juga memerlukan itu, ya, memerlukan nalar. Karena dan kita tidak hanya misalnya mengutip ayat di luar konteks, tetapi kita memerlukan nalar kita. Kita perlu mengetahui konteksnya apa, kita perlu mengetahui tata bahasanya seperti apa maksud daripada firman Tuhan itu. Ya, itu semuanya tidak datang dengan sendirinya, tetapi memang kita harus pelajari. Nah, saya ingin mengambil contoh mengenai satu tokoh yang mengembangkan nalarnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Saya mungkin saudara-saudara, teman-teman semua, Bapak Ibu semua tahu bahwa kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus dari Alkitab, kita melihat bahwa informasi tentang Tuhan Yesus itu banyak diberikan di seputar kelahirannya. Ya, jadi dari umur sejak lahir sampai dengan mungkin umur 2 tahun. Itu. Sesudah itu ada kehampaan informasi dan tiba-tiba Yesus muncul pada usia 30 tahun, yaitu waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi ada gap seperti sekitar 28 tahun yang kita sebetulnya tidak tahu menahu apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Yang notabene adalah masa-masa di mana dia muda, sama seperti teman-teman mahasiswa di sini, ya, antara umur waktu dia masih belajar. Nah, di dalam Alkitab ada satu instan, ya, ada satu peristiwa yang sebetulnya peristiwa yang pendek sekali, yang sebetulnya bagi kita merupakan seperti satu jendela, ya, untuk melihat di tengah-tengah kekosongan informasi itu sebetulnya apa yang terjadi di dalam diri Yesus. Itu hanya pendek, ya. Ibaratnya kalau kita melihat satu gunung yang sangat tinggi dan megah, tapi kita tidak pernah melihat puncaknya karena selalu tertutup awan. Tiba-tiba ada satu saat di mana awan itu tiba-tiba tersibak karena kena angin, lalu untuk 5 menit kita bisa melihat puncak gunung itu dan kita bilang, wow, sesudah itu awan datang lagi. Ya, sesudah itu kita tidak bisa lihat lagi. Nah, masa yang kita akan perhatikan di dalam kehidupan Yesus itu adalah seperti itu, ya, yaitu masa pada saat Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Dari kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Nah, kita tidak usah baca ini kecuali nanti ayat-ayat yang saya akan tekankan. Tapi kita masih ingat bahwa Lukas pasal 2 ayat 41 ini menceritakan mengenai masa di mana Tuhan Yesus bersama dengan orang tuanya, Maria dan Yusuf, berangkat dari Nazaret menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, mereka jalan kaki, jadi seperti waktu itu, zaman itu mungkin orang rame-rame, ya, ada dari satu kampung mungkin ikut rame-rame semua jalan begitu. Sama seperti di Indonesia, sampai di negara-negara yang masih banyak desanya, kalau ada keramaian pasti rame-rame berbondong-bondong jalan. Demikian juga terjadi dengan Tuhan Yesus dan orang tuanya. Nah, sesudah mereka mengadakan perayaan Paskah itu,
Maka orang tua kemudian pulang. Dan mereka sadar bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi pikiran mereka mungkin karena di sini kan yang berangkat sama-sama ya. Ada tetangga, ada saudara, mungkin ada sepupu. Jadi mereka tidak gelisah. Oh pasti dia dengan sama si itu gitu. Nah tetapi waktu mereka tiba kembali di Nazaret, mereka baru sadar bahwa Yesus tidak ada. Lalu mereka kemudian mengecek tetangganya, sepupunya, saudaranya, dan tidak menemukan dia. Kemudian mereka buru-buru lari kembali ke Yerusalem, dan sesudah 3 hari akhirnya mereka menemukan Yesus. Ya, jadi mungkin gapnya itu paling sedikit 3 hari. Nggak tahu mungkin kalau dihitung lagi dari masa waktu mulai sebelum hilang dan sebagainya sudah entah berapa hari kita juga tidak tahu. Tapi sesudah itu Maria karena sudah sangat lega ya, dia stres, terus juga lega, kemudian dia sebetulnya menegur Tuhan Yesus. Kenapa kamu memperlakukan orang tuamu seperti ini? Ya, lalu Yesus menjawab. Nah, tapi di dalam ayat 46 dikatakan begini. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, ahli-ahli Taurat, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan pengertian dan jawabannya. Nah, jadi yang mereka temukan adalah bahwa mereka mungkin membayangkan Yesus hilang, tetapi ternyata dia selama ini duduk berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat itu. Orang-orang yang dianggap orang-orang pintar pada saat itu ya. Ada orang yang mengatakan, dan saya percaya itu, bahwa pada zaman Tuhan Yesus itu hampir semua orang buta huruf. Karena tidak ada sekolah ya. Apalagi di antara wanita mungkin yang bisa baca tulis mungkin hampir tidak ada. Dan para pria pun demikian. Jadi kalau mereka mau belajar sesuatu itu mereka harus mungkin pergi ke orang-orang yang memang belajar. Jadi dalam hal ini mungkin ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus pun nanti pada akhirnya akan bisa membaca ya seperti kita lihat berikutnya. Tapi bisa kita bayangkan bahwa Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan ahli-ahli Taurat itu dan kemudian dia berdiskusi. Dan yang menarik bagi saya di sini adalah cara Tuhan Yesus untuk belajar ya. Yaitu di sini dikatakan dia mendengarkan mereka, itu satu ya, mendengarkan, kemudian dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, dan kemudian dikatakan orang-orang heran karena pengertiannya, ya. Kalau di dalam Alkitab terjemahan baru itu dikatakan kecerdasannya, tetapi di dalam bahasa aslinya sebetulnya itu tidak bicara mengenai kecerdasannya, pengertiannya. Jadi pengertiannya, pola pikirnya, dan kemudian juga jawabannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan Yesus belajar, dengar, tanya, mengerti, atau berpikir, kemudian memberikan tanggapan atau memberikan respons. Ya, ya. Nah, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus pun bukan hanya dia Allah sejati, tapi dia juga manusia yang sejati. Jadi Tuhan Yesus tidak menjadi pintar secara mendadak, ya. Dia juga bukan mendadak jadi pintar sejak dia masih anak-anak. Karena dia adalah seorang manusia sejati, pada waktu dia menjelma menjadi manusia, dia sama seperti kita. Kalau dia jatuh, dia pasti nangis. Ya, kalau dia jatuh, dia pasti pergi ke orang tuanya, menangis dan minta diobati. Demikian juga waktu dia belajar. Dia belajar seperti kita. Tidak bypass, ya, tidak ada yang di bypass. Tetapi karena hidupnya yang begitu kudus, tidak ada distraksi juga, tidak ada pikiran-pikiran yang mengganggu dia, maka apa yang dia pelajari itu akan mengendap dengan luar biasa. Ya, sampai nanti kita melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus pada waktu dia mulai melayani Tuhan. Nah, jadi apa ya keteladanan yang kita dapat di sini? Prosesnya, ya, prosesnya dengar atau sekarang mungkin baca, dengar, baca, menyerap informasi, bertanya, ya, kemudian berpikir dan kemudian menjawab. Dengan kata lain, ada interaksi antara Tuhan Yesus dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, saya juga sangat terkesan dengan yang seperti saya sampaikan tadi. Yesus menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan ahli-ahli orang-orang ahli-ahli Taurat itu, dan dia pakai kesempatan itu, ya. Nah, kita mesti tahu juga bahwa mungkin tidak jarang-jarang atau tidak sering-sering, tidak sering-sering orang-orang di desa itu mendapat kesempatan untuk bisa datang ke Yerusalem untuk kemudian bertemu dengan orang-orang
orang-orang yang pintar lah, ya, orang-orang yang mengerti ilmunya. Berarti mungkin sejak umur 12, pada waktu Tuhan Yesus mulai dikatakan masa bisa belajarnya, dia mulai memanfaatkan kesempatan waktu dia ketemu dengan ahli-ahli Taurat itu. Ya, mungkin saja di dalam pikiran saya bahwa mulai dari saat itu, setiap tahun dia dan orang tuanya datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, mungkin dia akan berusaha bertemu dengan orang-orang ini untuk melakukan diskusi seperti itu. Tujuannya adalah untuk belajar sekali lagi. Ya. Jadi dia sebetulnya menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan komunitas orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mengerti ahli Taurat, untuk kemudian dia memperkaya dirinya. Nah, kita sangat bersyukur karena di Ukrim kita mempunyai komunitas untuk saling memperkaya dan mempertajam pengetahuan kita maupun nalar kita. Ya, saat-saat ini saudara-saudara mahasiswa berada di lingkungan di mana semua teman-teman kalian berada di dalam posisi yang sama seperti kalian. Sama-sama sedang menggali ilmu. Ya, sama-sama sedang, saya harap bukan hanya mencari gelar, ya, tetapi saudara-saudara sama-sama sedang melatih pola pikir, sedang melatih nalar, ya, untuk membekali saudara-saudara untuk nanti hidup di dalam dunia yang dewasa. Bukan hanya itu, tapi saudara-saudara mahasiswa juga dikelilingi oleh para dosen, staf karyawan yang mungkin sudah terlebih dahulu mempelajari hal-hal itu dan juga yang mempunyai pengalaman hidup yang bisa menolong saudara-saudara untuk bisa mengerti lebih banyak lagi mengenai apa yang menjadi pertanyaan saudara. Saya mau menganjurkan dan mendorong saudara-saudara untuk memanfaatkan komunitas itu. Ya, manfaatkan komunitas yang ada untuk seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bukan hanya sendirian di kamar dan kemudian berusaha untuk belajar, itu satu hal yang sangat penting karena kita juga perlu waktu-waktu pribadi untuk belajar. Ya, kita perlu waktu tenang untuk mendengarkan kuliah misalnya, kita perlu waktu tenang untuk membaca, kita perlu waktu tenang untuk melamun, merenungkan ini apa sih maksudnya begitu. Tapi kita juga perlu waktu untuk berdialog, berdiskusi, bertanya, mengumpulkan pendapat. Saya kira sayang sekali kalau di dalam masa sekian tahun sudah berada di kampus ini, saudara-saudara hanya diam saja di kamar kos untuk belajar, dan pada waktu saudara-saudara berinteraksi dengan teman-teman, yang dibicarakan hanya misalnya hal-hal yang sangat-sangat ringan. Memang kita butuh waktu-waktu ringan, karena kita tidak bisa terus-menerus bicara mengenai ilmu kita. Tidak bisa bicara terus-menerus mengenai sesuatu yang terlalu berat. Kita butuh bergurau dengan teman-teman, ya. Kita butuh having a good time. Tapi manfaatkan kesempatan ini untuk saling berdiskusi. Itu sesuatu yang sangat-sangat menolong. Saya lihat begitu orang-orang yang belajar di negara-negara yang sudah maju sekali pendidikannya itu, mereka sering sekali mengadakan diskusi. Ya, bahkan di dalam kelas pun seringkali diskusi itu dibuka oleh dosennya. Nah, kadang-kadang kita di Indonesia itu begitu diburu-burunya dengan silabus, karena ada aturan-aturan, maka kadang-kadang waktu untuk diskusi itu hampir tidak ada. Tetapi diskusi itu sangat menolong, ya, dan bagi kita penting sekali untuk bisa membangun itu. Bukan hanya di prodi kita sendiri, tetapi juga antar prodi. Karena waktu kita mulai diskusi dengan teman-teman antar prodi, maka mungkin pikiran kita menjadi luas. Ya, kita saling memperkaya dan saling memperluas wawasan. Bukankah yang namanya university itu adalah asalnya dari perkataan unity in diversity, yang sebetulnya artinya adalah bineka tunggal ika. Ya, jadi diversity atau beragam tetapi bersatu. Maksudnya orang yang belajar manajemen, orang yang belajar musik gereja, orang yang belajar farmasi, orang yang belajar teknik sipil, orang yang belajar fisika, orang yang belajar akuntansi dan sebagainya, meskipun yang dipelajari sama, tetapi kita semua sebetulnya satu, ya. Bukan satu saja hanya bersahabat, tetapi kita juga satu di dalam mengolah ilmu kita. Yang kita hadapi itu satu, yaitu kehidupan ini, dan kita perlu bekerja sama untuk bisa saling belajar satu dengan yang lain. Nah, saya sekarang ingin berpindah kepada topik iman. Jadi yang pertama tadi kita sudah membahas sedikit tentang ilmu, dan kita tahu bahwa ilmu itu penting, mengasah nalar itu penting, karena itu adalah yang dipersiapkan selama sekian tahun saudara berada di Ukrim sebelum kita terjun ke masyarakat. Tapi juga yang kedua adalah iman, ya. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 6 ada satu ayat yang mengatakan,
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Waduh, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, sangat eksplisit. Ini tidak dikatakan tanpa kesucian tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa hati yang bersih tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di sini tidak bicara mengenai kekudusan kita, kesucian kita, yang adalah tentu saja penting sekali. Tetapi yang dikatakan di sini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perkataan yang dipakai adalah tidak mungkin, ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti betul dong kalau Ukrim mementingkan iman. Karena kalau seandainya kita tidak punya iman, maka kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak berkenan kepada Allah, apa yang kita bisa harapkan daripada Allah? Baik untuk kehidupan ini maupun untuk kehidupan di masa kekekalan. Jadi penting sekali. Jadi kita sepakat bahwa memang tidak salah ya bahwa pendiri Ukrim itu mencanangkan betapa pentingnya pendidikan yang juga dilandas yang ada pendidikan di dalam aspek iman ini. Nah, ayat itu mengatakan selanjutnya begini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus dua hal. Yang pertama, percaya bahwa Allah ada. Nah, itu yang pertama, ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama dikatakan siapa yang berpaling kepada Allah itu harus percaya bahwa Allah ada. Itu yang pertama, ya. Nah, apakah gampang mempercayai Allah itu ada? Mungkin bagi sebagian besar orang di tempat di ruangan ini akan mengatakan gampang Pak, sejak kecil juga saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau saya mau tanya kepada saudara-saudara dengan pribadi, ya, saudara kalau di pojokan berada di satu pulau sendirian, nggak ada orang lain yang bicara sama saudara, saudara percaya nggak bahwa saudara percaya kepada adanya Allah itu? Saya kadang-kadang berpikir tentang diri saya sendiri kalau seperti itu. Ya, saya percaya nggak ada Allah? Karena Allah nggak kelihatan. Tidak kelihatan, tidak kerasa, ya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa iman itu berarti percaya bahwa Allah itu ada. Nah, itu yang pertama. Tapi itu saja tidak cukup, karena banyak orang juga yang percaya kepada Allah, tetapi dibilang tidak beriman. Karena ada aspek yang kedua yang dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Nah, saya tidak begitu senang dengan perkataan upah itu ya, karena kedengarannya murahan sekali ya. Dikasih upah sama Tuhan itu kan murahan ya. Terus kita memuji-muji Tuhan supaya kita dikasih upah sama Tuhan. Bagi saya itu dan bagi banyak orang tentu saja rasanya seperti murahan. Nah, di dalam bahasa aslinya dan juga bahasa Indonesia ada beberapa yang mengatakan begini. Bukan kata upah yang dipakai. Tetapi Allah memberikan balasan kepada orang yang sungguh mencari Dia. Atau dengan kata lain, Allah memberi respons kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maksudnya, kalau ada orang yang mencari Dia dan gak ketemu, terus tiba-tiba Allah itu seperti keluar dari tempat disembunyi, dibilang, ini aku. Ya, Dia tidak akan tinggal tetap tersembunyi sampai orang itu yang mencari-cari tidak pernah ketemu Dia. Tetapi Dia memberi respons, dan memberi responsnya itu dengan cara menyenangkan sampai di dalam Alkitab seringkali dipakai perkataan upah itu. Ya, kalau orang dikasih upah itu kan senang. Ya, tetapi orang yang mencari Tuhan waktu menemukan Tuhan itu hatinya penuh dengan sukacita. Lebih daripada sekedar saya menemukan kembali sesuatu. Ya, jadi sebetulnya ada dua hal di sini. Yang pertama, iman itu bukan hanya percaya adanya Allah, tetapi juga mempunyai hubungan dengan Allah. Karena orang mencari dan kemudian orang yang dicari itu keluar untuk bertemu, itu menunjukkan adanya hubungan. Ya, jadi hubungan itu termasuk bagian iman itu. Tidak cukup mengatakan saya percaya ada Allah, tetapi saya mencari Dia dan kemudian Dia ketemu saya. Nah, bagaimana sih cara saya membangun hubungan itu? Ya, bagaimana? Nah, tentu saja yang kita dapatkan adalah firman Tuhan ini. Ya, firman Allah ini adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa belajar mengenai Allah yang kita percaya ini. Ya. Jadi kalau saya mempelajari firman Tuhan ini dan juga saya belajar untuk menerapkan firman Tuhan ini, maka kemudian sedikit demi sedikit iman saya bertumbuh karena saya melihat, oh, firman ini benar berbicara kepada hati saya. Dan pada saat saya taat kepada firman ini, saya melihat bagaimana Tuhan memberi respons, dan itu membuat iman saya menjadi semakin kuat lagi kepada saya, menjadi makin kuat lagi bagi saya.
Nah, kita belajar firman Tuhan itu memang secara pribadi ya. Kalau kita mengadakan saat teduh misalnya, kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, kita membutuhkan waktu-waktu pribadi untuk belajar firman Tuhan. Tapi kita juga membutuhkan komunitas agar iman kita itu bisa tumbuh. Tidak mungkin iman kita tumbuh kalau kita seumur hidup hanya hidup sendiri saja. Ya, dan meskipun kita punya Alkitab di tangan kita, tetapi ada aspek-aspek iman yang tidak bisa tumbuh. Ya, di dalam Perjanjian Baru jelas-jelas ini terlihat perkataan hendaklah kamu saling, ya, hendaklah kamu saling, misalnya saling mengasihi, saling menolong dan sebagainya, itu yang isinya membangun itu ada 41 kali. 41 kali disebutkan hendaklah kamu saling, atau istilah yang hampir sama dengan itu. Misalnya saja Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan itu plural ya, bukan singular, maksudnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat dapat mengajar dan menegur satu dengan yang lain. Jadi di sini udah kelihatan bahwa kita tidak mungkin menerapkan ini kalau kita sendirian. Ya. Galatia 3 ayat 5 ayat 13 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita tidak mungkin menerapkan ini kalau kita sendirian. Bagaimana kita bisa melayani orang lain oleh kasih kalau tidak ada objek kasih tersebut? Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan saling mendorong di dalam pekerjaan baik. Maksudnya, mari kita saling memperhatikan dan juga saling mendorong. Mendorong apa? Mendorong di dalam kasih. Saling mengajak temannya, ayo ya, mari kita tumbuh ya, mendorong dalam kasih, bukan mendorong menjerumuskan ya. Tapi ini mendorong dalam kasih. Jadi agak maksa sedikit tujuannya supaya teman ini juga ayolah tumbuh dah. Ya, mendorong dengan kasih. Kalau kita mengasihi seseorang, misalnya, ya saya sudah punya 3 orang anak dan saya masih ingat kadang-kadang anak-anak itu susah sekali untuk saya ajak untuk tumbuh misalnya di dalam sesuatu lah, entah itu belajar atau apa. Dan aduh, rasanya ya hanya dibujuk-bujuk saja mungkin nggak bisa. Maka saya berusaha dorong mereka, mendorong, tapi dorongnya kan dengan kasih. Ya, ayo bikin pekerjaan rumahnya, ayo tambah lagi setengah jam waktu untuk belajarnya, kan dengan kasih. Ya, itu namanya mendorong dalam kasih, dengan kasih. Dan juga mendorong dalam pekerjaan baik. Saling membesarkan hati teman-teman agar supaya ayo dong kita lakukan ini yang baik. Ya, jangan cuman kerjanya ngomel. Ya, jangan cuman kerjanya bicarakan orang lain. Jangan kerjanya cuman menjelek-jelekan orang lain. Jangan cuman kerjanya merengut, ya. Ayo kita lakukan sesuatu yang baik. Ayo kita bantu orang ini. Ya, ayo kita bersihkan tempat ini, ayo kita perbaiki ini. Itu semua adalah mendorong dalam pekerjaan yang baik. Nah, di gereja dan di persekutuan kita juga bisa lakukan hal itu. Tetapi di kampus Ukrim ini kita kan ketemu setiap hari. 5 hari 1 minggu kita ketemu, bahkan mungkin kadang-kadang 6 hari. Jadi sebetulnya kita sangat beruntung karena kita punya komunitas di mana apa yang disampaikan oleh Tuhan ini supaya kita bertumbuh itu, kita punya kesempatan untuk itu. Ya, jadi kita punya kesempatan untuk saling mendorong di dalam kasih supaya kita semua bertumbuh. Nah, satu hal juga yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa menerapkan ilmu dan mempelajari firman Tuhan itu sebetulnya saling menerapkan ilmu dan iman itu sebenarnya saling terkait. Ya, kita bisa tumbuh di dalam iman kalau kita belajar firman Tuhan dengan menerapkan ilmu. Tidak hanya asal begitu saja, ya, hanya pilih-pilih misalnya. Cari cerita-cerita yang enak-enak saja. Cari misalnya mujizat-mujizat Yesus, kemudian kita berusaha menerapkannya kepada diri kita sendiri. Siapa tahu nih nggak belajar juga bisa dapat A, ya. Semua yang bagus-bagus kita ingat, tapi begitu Tuhan Yesus atau di dalam firman Tuhan bicara mengenai dosa, mengenai apa, kemudian kita nggak mau lihat, ya, kita cuma senangnya ada ayat-ayat yang menghibur kita. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan dengan menerapkan ilmu secara sistematis dari awal sampai akhir, maka
kita akan mengerti firman Tuhan lebih daripada sekedar menganggap bahwa Tuhan itu hanya seperti Sinterklas saja ya, seperti Santa Claus yang bisa dipanggil setiap saat kalau kita sedang butuh, tapi kalau kita tidak butuh dia, bahkan kalau bisa, kalau kita tidak mau dia ada di situ, maka kita bisa taruh di pojok. Nah, kalau kita menerapkan ilmu dalam belajar firman Tuhan, kita bisa mengerti Allah secara lebih utuh. Yang kedua juga melandasi ilmu dengan firman Allah. Ya, jadi ilmu yang kita pelajari itu perlu dilandasi dengan firman Allah. Bisa bayangkan kalau kita punya ilmu, tetapi kita tidak taat kepada Tuhan, maka ilmu itu kita bisa pakai untuk apa saja. Dulu ada orang yang bilang begini, kalau ada orang yang tidak terpelajar dan dia melihat rel kereta api, dia memikirkan bagaimana cara saya bisa mencuri skrup yang ada di rel kereta api itu. Tapi kalau orang itu terpelajar dan dia lihat kereta api, dia akan berpikir bagaimana cara saya mengangkut semua rel kereta api itu untuk saya jual. Ya. Jadi kalau kita mempunyai ilmu tetapi tidak mempunyai integritas dalam firman Tuhan, maka penerapan ilmu itu akan menjadi sangat-sangat berbahaya. Jadi sebetulnya pembelajaran firman Tuhan membutuhkan ilmu. Sebaliknya, ilmu perlu dilandasi juga dengan firman Allah. Nah, bagian terakhir saya ingin melihat sekali lagi dalam kitab Lukas ayat 2 sampai 5, pasal 2 ayat 52 untuk menyimpulkan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus itu. Ya, sekali lagi kita bicara mengenai Yesus waktu dia berumur 12 tahun itu, dan kita sudah melihat bagaimana cara dia belajar, bagaimana dia mengasah nalarnya. Di dalam ayat 52 dikatakan, maka Yesus pun makin bertambah-tambah hikmat dan besarnya, dan makin diperkenan Allah dan makin diperkenan manusia. Jadi di sini diperlihatkan bagaimana waktu Yesus bertumbuh itu dikatakan makin bertambah. Ya, jadi sekali lagi Yesus bukan, meskipun dia anak Allah tetapi juga manusia yang sejati, dia tidak mendadak tahu semua, ya, tapi dia tumbuh. Maka di sini dikatakan makin bertambah apa? Makin bertambah hikmat dan besarnya. Besarnya itu mungkin kedewasaannya, tapi juga mungkin secara tubuh, maksudnya dia jadi manusia dewasa. Tapi di sini dikatakan makin bertambah hikmatnya dan makin diperkenan Allah dan makin diperkenan oleh manusia. Jadi rupanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia dulu belajar itu menghasilkan pribadi seperti ini. Makin bertambah hikmatnya dan juga makin diperkenan Allah dan makin diperkenan manusia. Maksudnya dia itu mengerti siapa Allah. Kalau dia mengerti siapa Allah, dia tahu kehendak Allah, dia akan lakukan kehendak Allah, sudah pasti Allah akan sangat berkenan kepada dia. Tapi kalau dia berkenan kepada Allah dan dia juga kenal Allah, juga dia sudah tahu persis bahwa Allah ingin supaya hubungannya dengan orang lain juga baik. Seringkali banyak orang yang mengatakan begini, yang penting buat saya hubungan saya dengan Allah. Gak peduli saya kalau ada orang yang membenci saya karena saya begini, saya gak usah urusan sama mereka. Mungkin kita perlu evaluasi itu lagi. Ya. Kalau hubungan kita dengan Allah kita klaim baik, tetapi hubungan kita dengan teman-teman kita atau dengan orang tua kita atau dengan adik kita atau kakak kita itu rusak dan kita tidak bisa memaafkan mereka, kita perlu mengevaluasi kembali hidup kita. Ya, karena di sini dikatakan bahwa Yesus makin diperkenan Allah, makin berhikmat, tapi dia juga makin diperkenan manusia. Hubungannya dengan orang lain itu benar dan baik. Dan pribadi Yesus ini, apa yang terjadi sesudah ini dengan pribadi yang seperti ini, kita tahu ya bahwa kemudian pada waktu Yesus menjadi dewasa, waktu dia umur 30 tahun, dia kemudian muncul ke masyarakat dan kemudian melayani umat Israel. Selama 3,5 tahun sebelum kemudian dia disalib dan kemudian mati, bangkit dan kemudian naik ke surga. Selama 3,5 tahun, saya merasa itu waktu yang sangat pendek ya. Itu kan sama dengan saudara-saudara S1 di sini ya. Mungkin malah kurang ya. S1 itu kan 4 tahun ya. Bayangkan waktu teman-teman masih masuk di tingkat 1 dulu, sampai kepada mungkin sekarang kalau 3,5 tahun tuh mungkin ya sudah tinggal skripsi lah begitu ya. Di dalam masa seperti itu, itulah masa di mana Tuhan bekerja. Dari 30 sampai umur 33,5 tahun. Sesudah itu berhenti dia kerja. Karena dia dibunuh dan kemudian dia bangkit. Tetapi pengajaran daripada Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus itu dampaknya masih dirasakan dan masih terus berkembang 2000 tahun sesudah itu terjadi.
3,5 tahun itu juga kira-kira masa di mana seorang itu belajar S3 biasanya. Ya, kalau orang dari S2 ke S3 itu biasanya waktunya itu ya bisa lebih lama juga ya, bisa sampai 5 tahun, bisa juga sampai 6 tahun. Tapi pada umumnya kebanyakan 3,5 tahun, 4 tahun. Orang harus menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan oleh orang lain di seluruh dunia, itu yang namanya PhD sebetulnya. Ya, THD atau PhD atau S3 itu menemukan sesuatu yang orisinil yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Tapi saya kadang mau tanya ya, disertasi siapa atau PhD siapa yang sudah dicapai selama 3,5 tahun yang dampaknya masih dibicarakan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun sesudah itu? Hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada. Biasanya tidak lama lagi kemudian sudah terkubur, tidak ada lagi orang yang bicarakan. Paling ditulis-tulis, dikutip-kutip di paper. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu dampaknya kita rasakan sampai sekarang. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita bisa terjadi karena dia menerapkan apa yang kita katakan tadi. Jadi dia di dalam ilmu dan iman, dia sungguh-sungguh lakukan itu dan kemudian itu yang terjadi pada hidupnya. Nah, kita harapkan bahwa saudara-saudara mahasiswa dan bukan hanya mahasiswa, seluruh komunitas UKRIM juga bisa secara pribadi maupun juga kita secara komunitas bisa menjadi pribadi, bisa menjadi komunitas yang seimbang ilmu dan imannya supaya kita bisa menjadi berkat baik di bagi hidup kita sendiri maupun juga bagi orang lain. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena hidup Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kami. Kami berdoa Tuhan khususnya bagi para mahasiswa UKRIM, baik yang baru masuk maupun juga yang sudah hampir menyelesaikan studinya. Kami doakan Tuhan agar supaya mereka menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, supaya mereka bisa menajamkan pola pikir mereka, kemampuan mereka Tuhan untuk berpikir dan kemampuan untuk bisa mengerti, menguasai ilmu tersebut. Tetapi juga pada saat yang sama bertumbuh di dalam iman mereka, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang berbuah dan juga yang memberkati bukan hanya diri sendiri tetapi juga keluarganya dan juga masyarakat sekitarnya dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami juga doakan bukan hanya bagi setiap mahasiswa maupun alumni UKRIM tetapi juga bagi seluruh karyawan maupun juga dosen dan kami secara komunitas Tuhan, supaya kami bisa terus hidup di dalam keseimbangan iman dan ilmu. Jangan sampai Tuhan kami pincang. Tolong kami supaya kami mengedepankan kedua-duanya karena kami tahu bahwa keduanya adalah hal-hal yang sangat berharga yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah wariskan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teladan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menerapkan firman itu di dalam hidup kami mulai dari sekarang sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Doa kami kiranya kapel kita pada hari ini dapat menguatkan dan memimpin kita dalam pertumbuhan rohani dalam Kristus seperti yang kita telah pelajari bersama dalam Lukas 2 ayat 41-52 yang baru saja disampaikan oleh Bapak Insinyur Samuel Handali dengan jelas pada hari ini agar kita bisa bersama menjadi komunitas yang seimbang antara iman dan ilmu. Meskipun pada hari ini kita masih mengerjakan segala sesuatunya secara daring, namun kiranya sukacita serta berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian melalui persekutuan kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih kepada tim pelayanan kapel kita pada hari ini, yaitu dari Fakultas Teknik. Terima kasih kepada Kak Widya Stuti yang telah memimpin kita dalam puji-pujian. Terima kasih kepada Kak Ditwina Dorma Ulitua dan Kak Murni Indriani Lagarante yang telah melayani sebagai singer. Terima kasih kepada Kak Anugrah Triman Belalase dan Kak Samuel Salimu yang telah melayani sebagai pemain gitar. Terima kasih kepada Kak Yosua Waruwu yang telah melayani sebagai Kak John. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Lizaro Adeputra Mendreva dan Kak Ripka Dadagole sebagai tim kreatif yang turut membantu persiapan ibadah ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Minggu yang akan datang, kita akan dilayani kembali secara daring oleh tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan tema
mendidik generasi yang bernilai Kristus. Oleh karena itu, jangan lewatkan untuk mengikuti kapel kita pada minggu yang akan datang. Mari kita bersama menyaksikan kreativitas mereka yang luar biasa dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Di tengah-tengah berbagai perjuangan melewati pandemi, mari kita terus bersama berdoa agar senantiasa dimampukan melewati situasi ini dalam kewaspadaan, dengan tanpa mengurangi kapasitas serta kreativitas kita dalam mengerjakan panggilannya, membaktikan ilmu dan iman secara berintegritas di dalam nilai Kristus. Terus kita berdoa untuk para dosen, karyawan, mahasiswa, serta lingkungan sekitar kita yang terpapar virus COVID-19 agar senantiasa dimampukan untuk melewati segala kesulitan dan sakit penyakit dengan baik dan dapat mengalami kesembuhan yang sempurna di dalam kekuatan Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara serta pemimpin kita agar senantiasa dimampukan untuk menata dan mengelola bangsa ini agar menjadi bangsa yang aman dan memiliki damai sejahtera di dalam kuasa pimpinan Tuhan. Terus juga kita doakan untuk Disnatalis ke-40, Lustrum ke-8, Windu ke-5 dari Universitas Kristen Immanuel yang diberi tema Meniti ke Depan. Berdoa untuk segala rangkaian acara yang akan kita kerjakan, baik seminar nasional, orasi ilmiah, maupun bakti sosial kepada masyarakat di sekitar UKRIM. Doakan pula dana yang diperlukan bagi perayaan ini agar UKRIM bisa menjadi berkat yang lebih lagi bagi sekitar kita. Dan pastikan kita semua akan terlibat dalam perayaan yang baik di tengah-tengah kita. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dan semua mahasiswa-mahasiswi segenap Civitas Akademika UKRIM untuk kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul, beribadah di dalam ibadah kapel UKRIM pada pagi hari ini. Kami mau bersatu hati, bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur karena Engkau menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini, untuk kami bisa bertumbuh, untuk kami bisa melayani Tuhan melalui bangsa ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Engkau terus memberkati, Engkau terus menolong bangsa dan negara kami ini, memberkati setiap pemimpin negeri ini, memberkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, beserta Wakil Presiden, seluruh menteri, jajarannya, dan seluruh staf dari pusat hingga ke daerah, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong, dan Engkau menyertai. Engkau memberkati setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, Engkau memberkati setiap rencana-rencana yang dilakukan. Biarlah semuanya ada di dalam hikmat, di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami berdoa supaya Engkau memberkati di tengah-tengah pandemi, bangsa ini bisa melewati dengan baik Tuhan. Karena pandemi COVID-19 yang masih juga belum berakhir hingga saat ini, tapi kami mau terus serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah bangsa kami tetap terlindung, bangsa kami bisa survive, bisa melalui semuanya ini Tuhan dengan baik, dan kami bisa menikmati dan bisa terus hidup di dalam berkarya di tengah-tengah negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini juga secara khusus untuk kampus kami, kampus Universitas Kristen Immanuel. Kami bersyukur karena Engkau juga menempatkan kami di kampus ini untuk mengabdi bagi bangsa kami, mengabdi bagi Tuhan melalui pelayanan di UKRIM. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau terus memberkati UKRIM, memberkati setiap dosen, setiap mahasiswa, setiap Civitas Akademika di UKRIM. Engkau memberkati dengan segala berkat yang daripada Tuhan untuk kami bisa menjalani aktivitas perkuliahan kami minggu ini ke depan. Engkau akan memberkati sehingga kami bisa belajar, kami bisa menikmati saat-saat kami berproses, dan kami bisa bertumbuh di dalam setiap program studi yang Tuhan tempatkan kami, di mana kami bisa belajar dan kami bisa bertumbuh. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan secara khusus untuk para dosen dan mahasiswa yang terpapar COVID, yang saat ini mungkin masih demam, masih batuk, pilek, masih sakit, ataupun sudah sembuh tetapi saat ini masih isolasi dan dalam pemulihan. Kami berdoa Tuhan Yesus terus menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan dan pemulihan yang daripada Tuhan terus ada bagi setiap kami, dosen, karyawan di UKRIM ini Tuhan.
yang saat ini sakit kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau juga memberkati, melindungi supaya kami juga kampus ini dengan segala protokol kesehatan yang diterapkan di tengah-tengah kampus kami bisa melewati pandemi ini dengan baik. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini juga kami berdoa untuk acara ulang tahun Ukrim, Lustrum Ukrim yang ke-8, ulang tahun Ukrim Dies Natalis yang ke-40 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni yang akan datang. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk panitia yang sudah terbentuk, kami mengucap syukur untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai terlaksana. Engkau memberkati, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan nanti Tuhan pada waktunya kegiatan puncak acara ulang tahun Ukrim yang ke-40 ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi seluruh sivitas akademika di Ukrim maupun bagi setiap tamu undangan orang-orang yang hadir di dalam acara itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan diri ke dalam tangan kuasa Tuhan. Minggu perkuliahan kami hari ini kami taruh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati, biarlah kami bisa bersemangat dan kami bisa melakukan tugas-tugas kami semuanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kapel kita pada hari ini. Ibadah liturgis kita telah selesai dan mari kita lanjutkan kepada ibadah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.